Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang, apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman, seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut membuat Baginda Raja merasa terhibur, karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk dekat kolam istana sambil memandangi ikan barunya. Namun lama-kelamaan akhirnya timbul juga rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasihkan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Wahai menteriku, apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang?" tanya Baginda Raja kembali. "Itu juga tidak mungkin Paduka, karena habitat ikan adalah hidup di air," jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa segera berkata kepadanya, "Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia untuk membuat ikan Paduka bisa terbang," usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja. "Wah, benar juga katamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada sebuah tugas untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar," kata Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak dari biasanya. Karena tergiur oleh hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. "Oke, siap Paduka yang mulia. Hamba akan melaksanakan tugas Paduka." "Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku Abu Nawas," ajak Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. "Kamu lihat ikan di dalam kolam itu? Aku ingin supaya ikan itu bisa terbang," kata Baginda Raja. "Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang?" tanya Abu Nawas keheranan. "Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan," timpal Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. "Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu sekarang. Kamu kan sudah menyatakan kesanggupanmu. Ingat, apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu, maka kamu akan dihukum," tegas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun meratapi nasib. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja.
"Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh. Mereka penasaran dengan yang akan Abu Nawas lakukan. "Luar biasa Abu Nawas, pasti mempunyai ilmu sihir dia," celetuk salah satu menterinya. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini pasti akan bisa terbang," ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang ikut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut pun akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. "Hei Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikanku," hardik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka, bukankah Paduka tadi lihat sendiri ikan itu sudah sempat terbang ke atas?" jawab Abu Nawas. "Iya, tapi ikan saya jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Ya, itu bukan salah saya Paduka. Ingat apa yang Paduka perintah kepada saya. Paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi Paduka lupa tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Ia kehilangan ikan kesayangannya, dan ia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar.